Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji Uji Kinerja, perkenalkan saya Nia Guslawati, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi, sekaligus guru SMA Negeri 1 Pagai Utara. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Manfaat Menghindari Sikap Hidup Berfoya-foya. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester 2, dan saya menggunakan metode Problem Based Learning. Kira-kira bagaimana ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Taufik. Yang lain silakan mengikuti ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita, adalah kita berdoa membaca Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran PAI kita pada siang hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, oke. Sebelumnya, coba lihat di sekeliling anak-anak Ibu. Ada tidak sampah? Kalau ada sampah bersih? Bersih, Bu. Berarti disapu tadi kelasnya ya? Ya, Bu. Cek rapi ya, sudah rapi bajunya? Lalu Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang akan dipimpin oleh Misha. Silakan semuanya berdiri. pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan ice breaking untuk anak Ibu ya. Nah, apa ice breakingnya, Bu? Ibu harap ikuti video yang ada di depan nanti ya, Nak. Bu.
Nah, sebelumnya untuk materi kita pada siang hari ini berkaitan dengan manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, apa itu berfoya-foya? Siapa yang tahu? Coba ibu tanya. Nah, apa topik? Berfoya-foya itu Bu, suatu sikap menghamburkan harta secara berlebihan. Suatu sikap menghamburkan harta secara berlebih-lebihan. Hebat. Siapa lagi? Oke, apa Misha? Boros. Nah, apa lagi? Oke, apa lagi? Tidak hemat. Hebat. Berarti anak-anak ibu sudah tahu apa itu berfoya-foya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari pasti ada anak-anak ibu menjumpai kan orang yang bersifat hidup berfoya-foya. Ya. Oke. Sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran di dalam materi kali ini yang akan kita capai. Ada berapa? Yang pertama di sini coba. Ada berapa di sini tujuan pembelajaran kita? Ada 5. Nah, coba ibu minta bacakan sama Iin. Apa itu peserta didik? Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap hidup berfoya-foya. Nah, tujuan pembelajaran pertama dari materi ini adalah menjelaskan pengertian sikap hidup berfoya-foya. Yang kedua, coba Taufik Sutiarson. Peserta didik dapat menganalisis dalil tentang sikap hidup berfoya-foya. Nah, peserta didik dapat menganalisis dalil tentang sikap hidup berfoya-foya. Dalil itu nanti berkaitan dengan ayat Al-Quran. Yang ketiga, coba Azalia. Peserta didik dapat menganalisis bahaya hidup berfoya-foya. Nah, yang ketiga dari tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis bahaya hidup berfoya-foya. Yang keempat, Messi. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang kelima, lanjut Zahra. Peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Terima kasih ya. Nah, dalam pembelajaran kita pada kali ini, inilah tujuan capaian materi yang harus kita capai. Semoga tercapai pada kesempatan kali ini ya. Nah, sebelumnya kita mulai dari yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap hidup berfoya-foya. Tadi sudah Ibu tanya, apa itu berhidup berfoya-foya? Nah, sudah ada yang menjawab, tidak hemat, suka menghambur-hamburkan uang, boros, ya kan? Nah, yang pertama, ini pengertiannya. Coba, pengertian hidup berfoya-foya. Apa itu, Glenn? Berfoya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Bagus. Sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Nah, masuk kita ke dalam tujuan pelajaran kedua, yaitu dalil. Dalil larangan bersikap foya-foya. Terdapat di dalam Quran surat apa, Glenn? Surat Al-Isra ayat 27. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, coba Zahra, sesungguhnya Orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan.
bagus nak. Iya sih pak, tapi aku pengen tipe yang terbaru biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik nggak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cici, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak lihat aku aja. Kita kan kemana? Bener, kami pamit gak mau lah turun sama kamu. Lagi, bisakah kamu lihat petir? Sungguh malahnya siapa? Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat tinggal kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah kau perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, dari video singkat ini, tayangan video singkat tadi, apa yang bisa Misha ambil pelajaran dari video tadi? Baik, yang bisa saya ambil dari video tadi, bahwasanya di sana kita diajarkan untuk tidak boros, dan apa yang kita miliki kita harus bersyukur. Ya, betul, hebat. Lanjut, coba lagi. Oke, Glenn, apa Glenn? Bu, dari video tadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya kita tidak boleh bersikap boros. Jika kita mempunyai barang yang masih bisa digunakan, kita pergunakan barang itu hingga tidak bisa lagi digunakan. Bukan berarti barang yang kita punya bisa kita pergunakan, tapi kita membeli yang baru. Sehingga karena hal boros itu kita menjadi teman setan. Itu saja. Bagus, tepuk tangan untuk sila. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya dari video tadi. Ketika kita memiliki suatu barang, jika itu barang tersebut masih bisa kita gunakan, masih bagus, masih bisa kita manfaatkan, alangkah baiknya masih kita pergunakan barang tersebut tanpa harus menggantinya dengan barang yang baru. Karena apa? Tidak semua kemauan dengan keinginan kita itu harus dipenuhi. Karena ada keinginan, ada kebutuhan. Mana yang lebih kita prioritaskan? Keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Pasti kebutuhan. Bagaimanapun, ketika kita sudah urgent, memang HP yang kita atau barang yang mau kita gunakan itu sudah rusak, benar-benar tidak bisa kita fungsikan. Dan contohnya seperti ibu, HP ibu rusak, ibu kondisinya lagi bekerja, ibu membutuhkan HP. Wajar ibu menggantinya kan? Atau orangnya kecil, nah sangat-sangat dibutuhkan orang besar. Berarti ibu lebih mementingkan kebutuhan ibu daripada keinginan ibu, ya. Jadi ibu harap peserta didik ibu ini usahakan membeli sesuatu atau menginginkan sesuatu itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Ingat kebutuhan atau keinginan, ya. Oke, lanjut. Ada bahaya hidup berfoya-foya. Ketika anak ibu melakukan hidup berfoya-foya, pasti ada bahayanya kan? Apa bahaya yang pertama kan? Masalah keuangan, Bu. Masalah keuangan. Apa Bu hubungannya keuangan dengan berfoya-foya? Ketika uang yang kita
Nah, akibatnya apa jatuh? Jatuh miskin, timbullah hutang ke semua orang, baik ke teman, ke tetangga, dan bisa jadi nanti timbul hutang ke rentenir, pinjam, akhirnya berbunga, tombok lagi, berbunga lagi. Nah, inilah yang terjadi. Bahaya hidup berfoya-foya tadi, masalah keuangan. Lanjut. Yang kedua, apa yang timbul dari bahaya hidup berfoya-foya? Masalah kesehatan. Bu, kok bisa Bu? Apa hubungannya Bu masalah kesehatan dengan berfoya-foya? Sekarang ibu tanya, ketika keuangan sudah habis, nah, otomatis hutang timbul. Untuk membayar hutang kita harus bekerja mati-matian. Nah, ketika kita sudah tidak mengontrol diri lagi, yang timbul ya ini kesehatan kita jadi terganggu, sakit yang timbul, sakit kepala, stres, atau bisa jadi nanti jadi stroke. Ya, terlalu memikirkan masalah hutang piutang tadi. Nah, setelah bahaya keuangan kesehatan, apalagi masalahnya? Kestabilan emosi. Nah, ketika anak ibu uangnya sudah tidak ada, kesehatan terganggu, otomatis emosi juga akan kena, keluar emosinya, terpancing emosinya. Karena dikit tidak ada uang stres, ya kan? Nah, bisa jadi mengakibatkan nanti depresi berat. Nah, selanjutnya apa? Gangguan hubungan. Ketika semuanya mulai dari keuangan rusak, kesehatan rusak, kestabilan emosi rusak, yang akan timbul adalah gangguan hubungan. Rusak semuanya, baik pertemanan, keluarga maupun dengan pasangan. Kan ya kan, kalau si Glenn hobi berhutang sama si Enzelia, awalnya baik, gara-gara hutang bisa menjadi renggang, musuhan. Nah, si Michelle yang kaya sama orang tuanya bisa putus hubungan hanya gara-gara masalah uang. Itu akibat dari bahaya hidup berfoya-foya. Oke. Nah Bu, kan dari bahaya tadi pasti ada cara menghindarinya kan Bu? Apa itu cara menghindarinya? Yang pertama apa? Selalu atas nikmat Allah. Nah, ketika kalian menjadi manusia yang beriman atau manusia yang baik, ketika mau melakukan hidup berfoya-foya ini, kalian harus menjadi manusia yang bersyukur. Terima saja nikmat yang sudah diberikan Tuhan itu kepada kalian ya. Yang kedua apa? Selektif memilih teman. Ketika sudah kebiasaan hidup berfoya-foya ini biasanya bisa jadi faktor lingkungan, ya. Ketika lingkungan kalian itu sosialita hedon, tapi dalam diri kalian hanya orang biasa-biasa saja, usahakan dalam memilih teman ini harus baik. Nanti kita kerjanya biasa, penghasilan biasa, memiliki teman yang hobi belanja, ya kan? Jadi kalau memiliki teman yang hobi belanja, mau tidak mau, kalian akan juga terpengaruh dalam hidup berfoya-foya. Yang ketiga, apa lagi? Jalani hidup dengan sederhana. Ketika anak ibu semua sudah menjalani hidup dengan sederhana, percayalah, hidup berfoya-foya tadi tidak akan datang kepada diri kita. Betul? Betul. Nah, yang keempat apa? Itu yang ibu bilang tadi, prioritaskan dulu kebutuhan atau keinginan. Jangan kalian bentrokkan. Saya maunya ini, tapi orang tua butuhnya seperti ini. Jangan hanya keinginan. Kadang-kadang keinginan tadi itu adalah kemauan dari hasrat bisikan setan. Nah, yang kelima, rajinlah kalian beramal dan bersedekah. Lanjut. Orang yang rajin menabung dan berinvestasi
berprestasi, tidak akan ada pikirannya untuk hidup berfoya-foya, ya. Jadi pasti kalau sudah sekali buka channel, wow, tabunganku sudah 10 juta, pasti kalian akan berpikir, nggak akan saya hambur-hamburkan. Karena apa? Karena saja untuk menabung itu menahan makan, menahan minum, menahan jajan, menahan membeli baju. Nah, pada akhirnya rajin kalian menabung dan berinvestasi. Tadi apa? Kurangi belanja hal yang tidak berguna, sama dengan memenuhi kebutuhan kamu dengan keinginan. Lanjut, susun anak-anak itu tuh harus belajar dari sekarang untuk menyusun uang ini mau digunakan untuk apa, untuk kuliah kah, untuk membeli ini kah, untuk kebutuhan pendidikan kah, harus sampai pemikiran kita ke sana, ya. Jadi tidak ada istilahnya kita uang ada hari ini habis hari ini, ya. Nah, yang terakhir apa? Mencatat. Kalau anak-anak ibu mencatat pengeluaran dan pemasukannya, anak-anak ibu akan tahu berapa uang yang terpakai, berapa uang yang masuk. Jadi tidak akan ada istilah ini hidup berfoya-foya. Nah, itulah cara menghindari hidup berfoya-foya. Tadi ada bahayanya, sekarang ada caranya. Apakah ada manfaat? Ada. Ada. Apa manfaatnya? Yang pertama, kalau sudah ada menghindari, berarti ada manfaatnya, tidak akan terpengaruh dengan bujuk rayu setan. Temanya hobi merayu kalian itu sama dengan setan. Ayolah belanja kita, ayolah kita beli ini, kan baru dapat beasiswanya kita, ya kan? Nah, itu sama dengan bujuk rayu setan tadi. Nah, habis apa lagi manfaat yang kedua? Orang yang tidak suka hidup berfoya-foya, dia akan terhindar dari hidup miskin. Lanjut, terbiasa terbiasa yang ibu bilang tadi, memenuhi kebutuhan baru keinginan. Lanjut, terbiasa kalau prioritas anak-anak ibu sebagai siswa apa? Membeli buku, tas, pensil, pena kebutuhan sekolah, kan? Jadi utamakan itu terlebih dahulu. Habis itu disukai Allah dan Rasul dan disukai orang lain. Nah, percaya sama ibu, ketika kalian sudah menjadi manusia yang berguna, pasti kalian akan disukai oleh Allah dan Rasul dan juga orang lain. Oke. Nah, dari di sini, dari penyampaian ibu tadi, apakah ada yang ingin disampaikan oleh anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, Glenn? Ya, apa Glenn? Bu, boleh nggak kami tahu buku contoh yang biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari tentang hidup berfoya-foya ini? Yang biasa kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah anak-anak ibu melihat orang makan, belanja makanan dia itu dalam setiap hari itu dia selalu membeli makanan via online, habis itu atau GoFood atau menggunakan Shopee Food. Intinya makanan yang selalu pesan antar. Dia tidak pernah memasak di rumah. Yang pertama. Yang kedua, makanan yang dibeli dengan skala prioritas banyak. Contoh, mereka di rumah hanya sendiri atau berdua, tapi dibelinya banyak. Apakah habis makanan tadi? Tidak. Nah, kalau menurut dia, itu termasuk ke dalam pemborosan apa? Makanan. Nah, makanan. Seringkah kita lihat kan? Kita ambil nasi. Kita ambil nasi tanpa kita sadari, nasi yang kita ambil tadi, menurut kita ini karena kita satu lapar, kita ambil banyak-banyak. Dalam pikiran kita, habisnya ini. Pas kita makan, tidak habis, pas sudah kenyang cepat. Akhirnya nasi yang kita ambil itu terbuang, tidak ada lagi gunanya. Itulah mubazir. Temanya siapa jadinya lagi? Temanya saya.
Contoh selain dari yang ibu jelaskan tadi, ada nggak contoh lain dalam kehidupan sehari-hari boros? Ada? Apa Taufik? Silakan Taufik. Boros dalam kehidupan sehari-hari yang pernah anak-anak ibu lihat. Seperti pemborosan dalam uang Bu. Oh, boros dalam uang. Bagaimana itu saudara Taufik? Contohnya Bu menyelenggarakan pesta dalam seminggu setiap hari Bu. Oh, dalam seminggu itu setiap hari pesta terus. Itu boros Bu. Jadi tidak memprioritaskan kebutuhan ya, lebih mengutamakan keinginan. Oke, bagaimana kan? Dari pertanyaan ibu dengan Taufik tadi sudah bisa menjawab? Sudah? Oke, sudah terjawab ya. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan mengadakan diskusi. Diskusi kali ini berkaitan dengan ini nanti ya. Untuk kelompok A, langsung bagi aja ya, sesuai tempat duduk. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Nah, kelompok pertama maunya tugas kelompoknya yang mana? Makanan Bu. Oke, makanan, mubazir dalam makanan. Nah, berarti untuk kelompok dua tugas dalam belanja ya. Nah, yang kelompok tiga menghambur-hamburkan uang. Nah, ibu minta buah ya. Ini kan ada gambar, deskripsi gambar. Silakan anak-anak ibu buat kesimpulan atau buat sebuah penjelasan berkaitan dengan gambar yang sudah ada di papan tulis ya. Oke, silakan kerjakan tugas kelompoknya. Kelompok 2 ada terkendala? Tidak, ya. Kerjakan ya. Sesuai dengan instruksi yang ada di sana. Kelompok 1 ada kendala? Tidak ada Bu. Tidak. Oke, sudah selesai? Sudah. Kita mulai dari kelompok pertama untuk mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Kelompok pertama mana? Silakan kepada kelompok pertama. Ini Bu. Ya. Baiklah teman-teman, saya mewakili kelompok 2, kelompok 1. Saya akan menjelaskan boros dalam hal makanan. Ada satu ilustrasi teman-teman kepada kita. Misalnya ada orang yang sedang makan nasi goreng, padahal ia sudah mulai kenyang, tetapi matanya tertuju pada suatu makanan yang menurutnya enak dan menarik, sehingga ia memesan makanan tersebut. Dan makanan nasi goreng itu terbuang sia-sia. Dan makanan yang menurutnya enak itu dia memakannya hanya sedikit, sehingga makanan itu juga ikut terbuang sia-sia. Padahal teman-teman, dalam konteks ini, dari makanan-makanan yang sudah dia beli itu bisa dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang sedang dalam keadaan lapar. Bisa saja perilaku itu menjadi sebuah amal dan menjadi orang yang bersedekah kepada orang lain. Sehingga boros dalam konteks makanan ini teman-teman merujuk pada kebiasaan mengonsumsi makanan
secara berlebihan, tidak terkendalinya pengonsumsian makanan atau tidak efisiennya mengonsumsi satu makanan. Jadi dalam hal ini membuang makanan itu yang masih layak kita konsumsi, mari kita hentikan sekarang juga teman-teman, supaya kita tidak menjadi teman dari setan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami tentang boros dalam hal makanan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apa ilustrasi yang bisa dijelaskan dari gambar tersebut? Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan pembahasan kami tentang pemborosan dalam berbelanja. Jadi boros dalam berbelanja ini contohnya seperti boros dalam membeli pakaian. Di sini ada sebuah ilustrasi, ada penjualan baju yang sedang ada penjualan baju. Jadi penjual ini menjual baju yang sedang tren di kalangan masyarakat. Jadi ada seseorang yang ingin membeli baju tersebut karena sedang tren. Akan tetapi di rumahnya terdapat banyak sekali bajunya yang masih layak dipakai dan masih bisa digunakan. Tetapi karena dia ingin ikut ngetren, dia pun membeli pakaian tersebut. Dan di sana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut boros dalam berpakaian. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Lanjut penjelasan ilustrasi dari kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan? Oke, silakan. Baiklah, teman-teman, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai tentang pembahasan berfoya-foya dan cara mengamankan uang. Di sini saya akan menyebutkannya, dan di sini saya akan menyebutkan contoh dari berfoya-foya dan cara mengamankan uang kepada teman-teman. Jadi teman-teman, berfoya-foya dengan cara mengamankan uang adalah suatu sifat memperbelanjakan uang dengan tujuan hanya untuk kesenangan semata. Dan contohnya seperti membeli barang yang tidak dibutuhkan, membeli HP mahal tanpa memikirkan fungsinya, membeli baju bermerek karena gengsi, dan melakukan pesta yang tidak bermanfaat setiap hari dalam satu minggu. Jadi itulah penjelasan saya kepada teman-teman. Tepuk tangan untuk. Nah, dari penjelasan kelompok 3 tadi, apakah ada anak yang ingin bertanya? Tidak. Tidak? Nah, sekarang Ibu bertanya dulu kepada kelompok 3. Ya, tanya Ibu dulu ya. Dari segi menghambur-hamburkan uang, mengadakan pesta setiap bulan atau setiap bulan ya, pesta mewah, pesta megah, diskotik, minuman keras, menghambur-hamburkan makanan, itu termasuk boros nggak? Boros dalam penggunaan uang. Ketika uang kita sudah banyak, kemana harusnya arah uang tersebut kita gunakan? Ya, kita sedekahkan. Bisa segala sesuatu uang yang banyak tadi itu kita sedekahkan. Yang pertama. Yang kedua, kita gunakan sesuai dengan porsinya, ya. Nah, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kala banyak orang yang hilaf, yang lupa uang sudah banyak, harta sudah banyak, tapi mereka banyak menghambur-hamburkan uang. Oke, Ibu kasih sedikit penguatan ya dari diskusi kelompok kita kali ini. Nah, dari kelompok pertama tadi, segi menghamburkan makanan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Mayoritas banyak kita lihat masyarakat atau tetangga kita atau saudara kita juga sering melakukan sikap dan tindakan menghamburkan makanan. Perut sudah kenyang, lewat bakso, minta lagi. Pada akhirnya bakso yang kita makan tadi juga
tidak habis. Kan ada Rasulullah mengatakan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi jangan segala sesuatu itu dipaksakan ke dalam perut, makanlah sesuai porsi dan porsinya saja. Nah, kalau untuk berbelanja ini, boleh kita berbelanja, Bu, boleh. Boleh kita menggunakan uang kita untuk membelikan sesuatu, boleh, itu hak kita. Tapi segala sesuatu itu ada batasnya. Air dalam gelas, kalau selalu kita isi sampai melimpah, terbuang nggak? Jatuh nggak ke lantai? Basah? Basah. Kalau kita bilang ada yang jatuh kan? Seperti itulah. Ketika kita berbelanja dengan sesuatu tidak pada tempatnya, akhirnya nanti kita akan jatuh juga, rusak juga dibuatnya karena kebiasaan buruk tadi. Nah, kalau untuk penjelasan dari kelompok 3 ini, menggunakan uang, ya, menggunakan uang secara berlebihan tidak pada tempatnya. Ingat, segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik, ya. Meskipun uang itu uang kita, milik kita, tapi harus ada porsinya untuk menggunakannya, ya. Karena apa? Uang itu pasti akan habis jika digunakan terus-menerus tanpa ada investasi. Paham sampai di sini dan Ibu semua? Oke, kegiatan selanjutnya setelah diskusi ini, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik, akan Ibu bagikan ya. Nah, di sini Ibu harap anak-anak Ibu menjawabnya. Bu kasih lembaran kerja peserta didik. Silakan diisi sesuai dengan soal yang sudah akan Ibu jelaskan, ya. Silakan anak-anak Ibu bekerja dulu, jawab sesuai dengan instruksi yang ada di depan, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan sama Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak ada yang mencontoh. Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan. Sudah? Sudah ini? Sudah, oke. Oke. Sudah selesai ya mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti akan Ibu nilai, akan Ibu kembalikan kepada anak-anak Ibu, akan Ibu evaluasi, dan akan kita lihat hasilnya di minggu depan. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada siang hari ini? Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nisha? Mulai dari apa itu hidup berfoya, bagaimana atau ada cara menghindarinya, atau manfaatnya, bisa yang memberi kesimpulan singkat saja sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari. Silakan, Ben.
pembelajaran kita pada siang hari ini? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui apa itu sikap hidup berfoya-foya. Pokoknya jika kita hidup berfoya-foya itu akan menjadi teman daripada setan. Dari pembelajaran kita juga pada hari ini, kita dapat mengetahui cara-cara menghindari dan manfaat ketika kita menghindari hidup berfoya-foya itu, dan juga apa dampak positif yang akan kita dapat ketika kita menghindari hidup berfoya-foya itu. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Glenn. Nah, kesimpulan Ibu lengkapi ya, kesimpulan dari si Glenn tadi. Yang pertama adalah hidup berfoya-foya itu merupakan perbuatan yang tidak memiliki manfaat. Yang kedua, bahaya dari hidup berfoya-foya ini banyak di antaranya adalah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah emosi, dan masalah hubungan. Nah, ada cara menghindarinya, yaitu yang pertama adalah mendekati diri kepada Allah, rajin bersedekah, lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, dan membuat rencana keuangan jangka panjang. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, kita disenangi oleh Allah dan Rasul, kita disenangi oleh manusia, dan yang paling penting adalah kita bisa hidup hemat, ya, tanpa harus bersikap boros. Nah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta anak-anak Ibu silahkan selesaikan rangkuman materi berkaitan hidup berfoya-foya. Ya, itu akan kita lakukan penilaian evaluasi di minggu depannya lagi. Oke? Ya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan